Teman-teman, sekarang kita mau menyanyi senang-senang memuji Tuhan. Memuji Tuhan, gerakan badan berdoa. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan berdoa. Jangan males, memuji, lompat seperti daun, menyanyi samanya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, karena badan Tuhan. Janganlah malas, memuji, lompat seperti daun, sambil memuji Tuhan. Lompat seperti daun, menyanyi sambil menyanyi. Teman-teman, selamat beribadah. Selamat hari di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, nggak kerasa ya Kak Wiwi dan adik-adik di rumah, Iya. kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Wah, kita masih ibadah online ya Kak ya. Iya, sedih ya. Wah, tapi tetap semangat ya, Semangat. memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mama papanya nih di rumah nih, tetap semangat ya, dampingin teman-teman kita di rumah, anak-anak di rumah untuk Ibadah online. online dengan sungguh-sungguh. Kak Wiwi, Iya. kalau ibadah apa aja sih peraturannya? Ibadah itu harus yang rapi. Ya rapi, jadi mandi dulu ya Kak? Mandi dulu. Mandi dulu adik-adik. Kalau mau sarapan dulu. Sarapan dulu. Jadi nggak boleh sambil makan ya Kak? Nggak boleh sambil makan. Nggak boleh sambil makan. Terus Nggak apa lagi, boleh Kak? sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Apa lagi Kak? Nggak boleh sambil tidur. Tidur. Wah. Nggak boleh sambil ngobrol. Nggak Wah. boleh. Jadi kalau ibadah harus duduk manis seperti pada saat kita di gereja. Ya. Betul Kak. Ada ayatnya nggak sih Kak? Ada. Oh, Baik. coba Kak Wiwi baca Ayatnya dong, kita dong. di Roma 12 ayat 1. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi walaupun di rumah Kak ya, seperti kita ibadah di gereja ya Kak ya. Iya. Sungguh-sungguh ya, Hmm. waktu memuji Tuhan, Ikut memuji waktu Tuhan, menyembah Tuhan, ikut menyembah Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan. duduk manis. Nah, Mendengarkan sungguh-sungguh. firman Ya, itu dia pesan dari kita. Kita mau ucapin selamat tahun baru yuk. Yuk, Oke, 1, 2, 3, selamat tahun selamat tahun baru. Tuhan Yesus Memberkati. Selamat ikut ibadah online. Bye. Bye. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk.
Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami mau berdoa. Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Sekarang kita mau mengangkat lagu Oh Sukacitaku. Sekarang waktunya kita berdoa. 5 jari. Ya Bapa yang Maha Baik, kami memohon kiranya jagalah selalu keluarga kami ini Bapa. Biarlah kami selalu dalam kasih yang berasal dari-Mu. Ajarilah kami Bapa untuk bisa menjadi keluarga yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, sangat amat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk profesi-profesi ya Tuhan. Tuhan berkati profesi-profesi yang ada di dunia ini ya Tuhan, supaya mereka bisa bekerja pekerjaannya dengan yang baik ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk kesehatannya ya Tuhan, berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, supaya mereka sehat-sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk profesi dokter, suster ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menyembuhkan COVID-19 ini dengan cepat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami supaya dijaga oleh Engkau ya Tuhan, dan berkati juga Bapak Presiden ya Tuhan, supaya sehat selalu ya Tuhan, takut akan Engkau ya Tuhan, dan berkati juga rakyat Indonesia supaya
Sehat selalu ya Tuhan, tidak yang kena sakit dan terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terdampak COVID-19 atau yang lainnya. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan saudara-saudara kami, angkat dan sembuhkanlah ya Tuhan segala sakit dan penyakit dan juga pandemi COVID-19 ini dari Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Di dalam sorga, kami bersyukur buat hari ini atas segala anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta dan para gembala-gembala yang ada. Berkati semua ya Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani. Dan kami juga berdoa buat setiap anak sekolah minggu, lindungi kami ya Tuhan dari setiap penyakit, dan kami memohon biar COVID-19 musnah dari muka bumi ini ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati buat guru-guru sekolah minggu, kami berdoa biar setiap mereka diberkati dengan hikmat dari Tuhan untuk bisa mengajari anak-anak sekolah minggu firman Tuhan dengan kasih, agar kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat dan hidup dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, gak ada lagi yang main-main, sungguh-sungguh yuk. Semuanya lipat tanganmu, tutup matamu, duduk dengan rapi. Kita masuk dalam hadirat Tuhan.
sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, ditinggikan namamu Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik di rumah saat ini sembah Dia, tinggikan namanya, tinggikan namanya. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Tuhan mau dengar sembahanmu saat ini. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Ya ralabaya syikiralabaya ralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan namamu Tuhan saat ini Tuhan. Urabaya syikirala rabaya ralabaya ralabo. Terima kasih buat anugerahmu, buat kasih setiamu yang terus ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau duduk terus dalam hadirat-Mu. Pimpin kami Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, agar kami bisa mengerti isi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan. Terus pimpin kami Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, karena kita akan baca di Alkitab ya. Sebelum firman Tuhan kita mulai, adik-adik, tahun ini tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa sih tahun integritas? Tahun integritas adalah, yuk kita sama-sama ya, pakai gerakan ya. Oke, semuanya siap? Yuk. Tahun integritas adalah apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, dan apa yang diperkatakan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita ulangi lagi ya. Tahun integritas adalah apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang diperkatakan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang udah
menyiapkan Alkitabnya, boleh buka di Kejadian 12 sampai 22. Firman Tuhan kita kali ini bercerita tentang Abraham. Adik-adik pernah dengar? Siapa itu Abraham? Gimana sih ceritanya Abraham? Nah, pasti kalian sudah pernah dengarkan. Yuk kita akan belajar sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Abraham percaya, teladan dalam iman. Pada saat Abraham berumur 75 tahun, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham taat kepada Allah. Allah memerintah Abraham untuk pergi keluar dari negerinya, dan Allah tidak memberitahukan akan membawa kemana. Allah berfirman kepada Abraham bahwa Allah akan membuat keturunan Abraham sangat banyak seperti bintang di langit, dan ia akan memberkati Abraham. Abraham percaya semua janji Allah akan tergenapi. 25 tahun lamanya Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan. Pada saat Abraham berusia 100 tahun, Sarah melahirkan Ishak baginya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Abraham bangun dan memandang Ishak anaknya. Dan Abraham ingat Allah telah berjanji bahwa anak-anak Abraham akan tinggal di tanah Kanaan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham tetap menaati Allah. Sesampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh ke belakangnya dan melihat seekor domba jantan yang tersangkut dalam semak belukar. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, adik-adik, ketika Abraham dipanggil Tuhan, dia mendengarkan, dia taatnya. Teladan daripada Abraham adalah ketaatan dan apa? Percaya. Abraham
percaya apapun yang difirmankan Tuhan. Ketika dipanggil, dia nggak tahu mau dipanggil kemana, disuruh pergi kemana. Tapi Abraham mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Setelah dia mengikuti semuanya, Tuhan menggenapi dan Abraham punya anak. Adik-adik sudah lihat kan? Nah, ketika punya anak, setelah sudah tua punya anak, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Aduh, sedih nggak? Mungkin Abraham sedih. Kalau kita jadi Abraham, kita akan sedih. Tapi Abraham, dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dia melakukannya. Dia taat. Dia tahu Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Nah, ketika anaknya sudah mau disembelih, tiba-tiba Tuhan menyediakan domba. Yang di belakangnya sudah ada domba, adik-adik ya. Nah, ternyata Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang taat dan percaya kepadanya. Adik-adik, apa kita bisa mengasihi Tuhan seperti Abraham? Kita bisa percaya seperti Abraham? Kita akan belajar supaya kita benar-benar mengasihi, benar-benar percaya dan taat kepada semua yang difirmankan Tuhan. Seperti tahun integritas ini, apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang diperkatakan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita akan belajar. Kita berusaha menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan firman Tuhan yang lainnya. Ya. Sebelum berpisah, kita berdoa dulu. Yuk, kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami, menyediakan apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan kami, Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya percaya dan taat kepadamu, seperti Abraham. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga
artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik. Wah, tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Yeay. Mau bikin apa sih kita hari ini? Nah, sebelum kita mau tahu nih, ini adik-adik mau tahu kan mau bikin apa? Kita mau lihat dulu ya teman-teman kita yang sudah mengerjakan kreativitas minggu lalu. Ini dia. Wow, kalian keren dan luar biasa. Semuanya bagus-bagus buatannya. Mantap. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan. Nah, yang belum nih, yuk bikin ya supaya kita ada kegiatan dan supaya juga kita makin kreatif loh. Nah, hari ini kita mau buat apa ya teman-teman ya? Nah, sebelum kita lanjut nih mau buat apa, kita mau lihat dulu nih bahan-bahannya apa aja ya. Nah, adik-adik nanti dapat gambar seperti ini nih. Nanti minta klik mama papa link nanti yang dikasih ya sama kakak-kakaknya ya. Seperti ini. Lalu seperti biasa ada pensil warna, lalu ada gunting, di sini ada lem, di sini ada kertas krep. Kalau nggak ada kertas krep pakai apa ya kak? Pakai kertas origami aja atau pakai kertas yang sudah diwarnain kuning boleh. Nah, buat apa sih kertas krep ini? Nah, begini cara buatnya. Kita gunting dulu sedikit kertas krep seperti ini. Tadi ceritanya tentang apa ya? Tentang Abraham ya? Nah, di sini ada gambar Abraham dan juga gambar bintang-bintang. Lalu kertas krepnya ini kita seperti ini, kita lebarin. Nanti adik-adik potong sedikit ya. Lalu ditempel nih di tengah-tengah gambar bintang yang kecil-kecil ini. Ini. Kalau bintangnya lebih besar, di gambar bintangnya lebih besar, boleh lebih banyak kertas krepnya dibuat. Nah, adik-adik kertas krepnya sudah ditempel di gambar bintang-bintangnya. Lalu berikutnya apa ya? Kita mau beri warna. Adik-adik bisa beri warna sebebas-bebasnya. Nah, yang kasih kertas krep ini samping-sampingnya juga diberi warna. Tapi kalau ini udah warnanya kuning ya. Jadi adik-adik bisa pakai warna orange di sini. Kita akan beri warna ya. Sudah jadi deh kreativitas kita hari ini seperti ini loh, cantik ya dan bagus ya. Kalian juga bisa bikin yang lebih bagus dari kakak ya. Kalau sudah bikin jangan lupa dikirimin ya. Oke deh, terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah online. Nah, sekarang kita sudah selesai. Waktunya kita untuk berdoa. Sekarang lipat tangan dan tutup mata ya. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dan anugerahmu. Saat ini kami sudah ibadah online Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan seminggu ke depan Kau terus jagai kami. Perlindungan yang sempurna ada dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.